Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Agusti dari jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas individu kelompok KKNDR 137. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing lapangan saya, Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Untuk itu, mengatur ulang strategi manajemen, baik untuk keuangan pribadi atau keluarga, sangatlah penting, terutama untuk generasi milenial di musim pandemi saat seperti ini. Dengan melihat banyaknya perusahaan yang harus memotong gaji karyawannya sampai merumahkan karyawannya, dan berbagai bisnis lainnya yang gulung tikar, membuat kita mau tidak mau harus mempersiapkan kondisi keuangan untuk berbagai hal terburuk yang mungkin terjadi. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan 5 cara efektif dalam mengatur keuangan pada saat krisis pandemi. Yang pertama, metode 50-30-20, di mana Anda dapat membagi keuangan bulanan Anda menjadi 3 bagian, yaitu 50% untuk kebutuhan seperti asuransi, pembayaran cicilan, dan kebutuhan sehari-hari. Berikutnya 30% untuk keinginan seperti melakukan hobi, membeli kuota, dan lain-lain sebagainya. Dan 20% untuk disimpan. 2. Pemisahan rekening, yaitu kita membagi keuangan kita ke beberapa rekening sesuai dengan fungsinya. Tujuan dari pemisahan rekening adalah agar uang kita tidak tercampur-campur dan lebih tertata sesuai dengan fungsi masing-masing rekening yang kita buat. Yang ketiga, mencari penghasilan tambahan. Peluang bisnis yang muncul karena pandemi ini ternyata cukup menguntungkan. Jasa delivery makanan, makanan cepat saji, atau berjualan frozen food secara online bisa menjadi contoh bisnis yang boleh dicoba pada saat krisis seperti ini. Yang keempat, mengurangi pembelian yang tidak perlu. Pembelian ini bisa apa saja, mulai dari barang-barang yang dipakai sehari-hari sampai dengan bahan makanan yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Anda bisa alokasikan dana yang Anda hemat untuk tabungan atau dana darurat. Dan yang kelima adalah sisihkan uang sisa yang ada untuk investasi dan menyediakan dana darurat. Jika gaji Anda masih menyisakan lumayan banyak, bahkan setelah dialokasikan ke berbagai pengeluaran Anda, sebaiknya dimanfaatkan untuk dijadikan investasi daripada berbelanja online. Dan pentingnya mempersiapkan dana darurat untuk keadaan krisis. Di masa-masa mengkhawatirkan saat ini, Anda harus membuang jauh-jauh perilaku konsumtif dan lebih banyak mengalokasikan uang yang ada untuk ditabung dan dana darurat. Mengingat risiko PHK, usaha sepi, dan keadaan-keadaan darurat lainnya. Selain 5 metode tersebut, yang tidak kalah penting ada baiknya kita perlu mempersiapkan asuransi di tengah pandemi saat ini, khususnya asuransi syariah. Prinsip asuransi syariah dibuat sesuai dengan syariat Islam, serta menghindari hal-hal yang bertentangan. Yang pertama, tolong-menolong dengan prinsip tabaruk. Berbeda dengan sistem pembayaran premi dan polis asuransi konvensional, akad asuransi syariah memberlakukan uang Anda sebagai dana tabaru. Dana tabaru adalah kontribusi seluruh nasabah yang akan diberikan sebagai hibah atau pemberian sukarela pada nasabah lain yang menghadapi resiko. Yang kedua, investasi dengan prinsip tijarah. Dalam aturan hadis, Rasulullah SAW melarang akad di mana uang dipakai untuk dana investasi atau tijarah, dan sekaligus untuk meraih manfaat perlindungan. Maka dari itu, uang Anda akan digunakan untuk 2 tujuan, yakni dikumpulkan pada dana tabaru dan untuk akad tijarah. Nantinya uang Anda akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi dan dikembalikan setelah akad berakhir. Dan yang terakhir, keadilan bagi semua pihak dengan prinsip wakalah bil uzrah. Segala akad yang mengatur aktivitas keuangan syariah harus didasari aturan yang adil bagi setiap pihak yang terlibat muamalah, termasuk pihak perusahaan asuransi sebagai pengelola. Prinsip asuransi syariah ini mengharuskan para nasabah membayar ujrah atau upah dan perusahaan asuransi memberikan amanah menjauhi aktivitas keuangan dari gharar
atau ketidakjelasan, riba atau masyhur atau perjudian. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.